bisa menjadi satu pondasi dasar dari setiap amal soleh yang kita kerjakan sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga pondasi dasar agar seluruh dosa-dosa yang kita mohon ampunannya kepada Allah dimaafkan. Siapa yang tidak ingin, teman-teman sekalian, amal solehnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya? Dan siapa juga yang tidak ingin semua dosanya dan kesalahan dimaafkan sehingga fasilitas yang tertahan dari dosa-dosa yang pernah dilakukan kembali Allah berikan, dari kesehatan, dari keturunan, dari kebahagiaan dunia dan akhirat, terpenuhi kebutuhannya dunia akhirat. Idzan nabi khairan falahu, jika dia bersangka baik, ya maka ia akan mendapatkan kebaikan itu. Wa in dhanna syarran falahu, dan jika dia bersangka buruk, maka dia pun akan mendapatkan keburukan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, tahukah kita, cara kita memandang dan berinteraksi dengan Allah akan sangat menentukan bagaimana hidup ini berjalan. Kalau kita berprasangka baik, hidup terasa tenang dan penuh harapan. Tapi kalau kita mudah berburuk sangka, hati jadi sempit dan gelisah. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar bersama Ustadz Khalid Basalamah tentang rahasia berprasangka baik kepada Allah. Bagaimana ia bisa membuat doa kita terkabul, hati menjadi tenang, dan rezeki kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita mulai dari pondasi dasarnya. Seorang muslim yang benar-benar yakin kepada Allah akan lebih mudah untuk berprasangka baik kepadanya. Tanpa keyakinan, sulit untuk punya husnuzon. Dan keyakinan inilah yang jadi dasar dari segala amal dan ibadah kita. Mari kita simak penjelasannya dari Ustadz Khalid Basalamah. Saudaraku seiman, ada satu amalan hati yang sedikit difahami oleh kaum muslimin. Bahkan ini bisa menjadi satu pondasi dasar dari setiap amal soleh yang kita kerjakan sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga pondasi dasar agar seluruh dosa-dosa yang kita mohon ampunannya kepada Allah dimaafkan. Siapa yang tidak ingin, teman-teman sekalian, amal solehnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya? Dan siapa juga yang tidak ingin semua dosanya dan kesalahan dimaafkan sehingga fasilitas yang tertahan dari dosa-dosa yang pernah dilakukan kembali Allah berikan, dari kesehatan, dari keturunan, dari kebahagiaan dunia dan akhirat, terpenuhi kebutuhannya dunia akhirat, serta juga segala hal-hal yang menyebabkan datangnya hukuman ya, dari dosa-dosa tersebut juga terhilangkan. Misalnya kesengsaraan, penderitaan, ujian yang berat di dunia, serta siksa kubur, siksa di neraka nanti di akhirat, hilang. Tentu semua orang akan mengatakan, saya mau. Nah ini poinnya. Yang sedang kita bahas adalah poin yang merupakan pondasi dasar daripada amal-amal soleh kita diterima, serta juga dosa-dosa kita dimaafkan. Itulah prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Awalnya saya akan berikan dulu kronologisnya, teman-teman sekalian. Kita harus tahu pondasi agama kita seluruhnya ya. Pondasi dasar seluruhnya. Kalau tadi kita bicara nanti salah satu substansialnya. Pondasi dasar seluruh agama kita adalah keyakinan. Karena kita harus yakin kalau Allah Subhanahu wa taala memang ada, walaupun Allah tidak nampak dengan mata kita. Karena terlalu banyak realita di depan mata kita yang terbukti kalau Allah yang pencipta. Adanya langit dan segala macam yang ada di sana, dari bintang-bintang, pergantian siang malam, burung yang berterbangan, awan, hujan yang turun di antara awan-awan tersebut, ya. Kemudian juga yang ada di bumi, ya. Misalnya apa saja, ragam tumbuh-tumbuhan, beragam macam buah-buahan, ya. Kemudian daratan, lautan, terus jenis hewan-hewan dengan segala macam jenisnya, dari serangga yang kecil sampai hewan-hewan yang paling besar di darat, misalnya gajah, di lautan misalnya ikan paus, dengan segala macam karakternya, dengan segala macam sistem pencernaan, sistem pembelaan ya, dininya, kemudian populasinya dan segala macam. Begitu juga dengan manusia misalnya.
kita sendiri dalam diri kita ini Allah mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam diri kalian sendiri apakah kalian tidak melihatnya. Jadi memang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mata kita bisa melihat. Sekarang Anda melihat dan mengikuti acara ini, saya pun bisa melihat ke kamera misalnya, dan saya bisa melihat teman-teman atau kita melihatlah di sekitar kita. Mata kita bisa berpikir semua tanda kebesaran yang luar biasa. Dari mana mata ini? Gitu kan? Siapa yang mengatur sistemnya, urat-uratnya, ya, kemudian kadar cahaya yang bisa ditangkap oleh mata sehingga mata bisa memantulkannya kembali dan kita bisa melihat. Kemudian telinga yang ada gendang kecil saja, tapi kita bisa mendengar suara-suara yang sampai kepada kita. Begitu juga dengan hidung kita, dengan seketika bisa membedakan wangi dan busuk. Lidah kita bisa membedakan manis, asam seketika, ya. Dan segala macam hal kita bisa, pada saat kita lapar, kita rasakan ingin makan. Siapa yang membuat lapar itu? Siapa yang menciptakan kita? Siapa yang menciptakan lapar itu? Dan siapa yang mengajar kita atau mengarahkan sistemnya harus makan, nggak bisa kepada yang lain. Dan ini membuat kita yakin kalau memang ada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Makin tinggi tingkat level keyakinan kita, maka makin baik tentunya nanti berprasangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pondasi umumnya. Jadi kita harus memang punya keyakinan, teman-teman sekalian. Nah, ulama mengatakan prasangka kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah amalan hati. Dan ini memang teman-teman sekalian, amalan hati ini perlu kita fahami baik-baik. Kalau ada amalan badan, ada amalan hati. Amalan hati itu seperti misalnya ikhlas, tawakal, ya, syukur, ya, ini semua amalan-amalan hati ini. Sabar, ya, termasuk diantaranya prasangka, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, kalau pondasi keyakinan sudah kuat, maka prasangka baik itu akan terbawa dalam doa kita. Doa bukan sekedar permintaan, tapi wujud keyakinan kita bahwa Allah pasti mendengar doa kita. Maka mari kita masuk ke pembahasan berikutnya, bagaimana pentingnya berprasangka baik ketika berdoa. Karena dengan itu doa kita lebih mudah Allah kabulkan. Sekarang kita masuk lebih dalam tentang prasangka ini. Prasangka ini teman-teman sekalian, ya, adalah bagaimana seseorang hamba bersangka baik dengan Tuhannya dalam hal, misal contoh, dia kalau berdoa, dia harus yakin karena Allah yang perintahkan doa, asal dia sudah mengikuti syarat-syarat dan rukun-rukun doa itu, maka dengan sendirinya harus dia yakin diterima. Gak boleh dia ragu. Ya. Nah, ini namanya prasangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi SAW, "Ud'u rabbakum muqinuna bil ijabah, fa inna Allah la yaqbalu du'a min qalbin ghafil." Berdoalah kalian kepada Tuhan kalian dalam kondisi diikuti dengan keyakinan penuh dalam hati dan diterima, karena Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai. Misal, ya, berarti memang kita nggak boleh teman-teman berdoa. Ini Allah kasih nggak sih? Saya minta jodoh, saya minta pekerjaan, saya minta keturunan. Kebanyakan orang tidak sadar sebenarnya terhalanginya doanya karena dia justru bersangka buruk sama Allah. Belum berdoa sudah mengatakan dalam diri dia, ya, antara dia sama Tuhannya, kayaknya tidak akan dikasih. Kayaknya saya sudah terlanjur mandul. Kayaknya saya sudah terlanjur begini dan begitu. Dia bersangka buruk. Padahal sebenarnya selama tidak bentrok dengan sunnatullah, sistem yang sudah Allah buat. Contoh misalnya, malam dan siang itu sistem Allah sudah buat. Nggak mungkin kita menabrak sistem itu, ya. Tanda kutip di sini menabraknya. Maksudnya kita karena tidak suka malam, kita ingin siang aja supaya kita beraktivitas terus, lalu kita mengatakan, ya Allah hilangkan malam. Itu nggak mungkin. Itu berarti kita seperti ingin bentrok dengan sunnatullah. Kita tidak suka dengan lawan jenis, lalu kita mengatakan, ya Allah hilangkanlah laki-laki atau hilangkanlah perempuan. Itu sunnatullah, nggak mungkin. Atau ya Allah lahirkanlah anakku dalam kondisi anak itu tiba-tiba sudah dewasa. Jangan bayi ya Allah. Keluarkan orang besar dari tubuhku, dewasa sehingga dia langsung bisa bekerja. Itu nggak mungkin. Sistem Allah harus melalui bayi semua manusia, termasuk para nabi-nabi, kemudian sampai beranjak anak-anak dan dewasa, barulah kemudian dia seperti yang kita harapkan, tentunya pada saat kita pandu kepada apa yang kita inginkan, kebaikan atau keburukan. Jadi seperti itulah yang harus kita fahami, teman-teman sekalian. Nah, ini amalan hati ini penting sekali, ya. Sebagaimana juga teman-teman sekalian, kita harus memahami poin penting dalam masalah ini.
bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala kalau kita sudah buat dosa, ya. Lalu kita ingin bertaubat. Jangan pernah mengatakan, oh saya sudah terlalu banyak dosa, sepertinya Allah tidak akan maafkan saya. Ya. Atau dimulai dengan pertanyaan, apakah Allah akan memaafkan saya? Ya. Tapi dia langsung menjawab sendiri sambil mengatakan, sepertinya Allah tidak akan memaafkan karena dosa saya terlalu besar. Gitu. Kalau dia mengatakan, apakah Allah akan memaafkan saya tulus dari hatinya, ingin mendengar panduan dari seorang alim misalnya atau seorang ulama, mendengar jawaban dan dia tidak menyimpulkan sendiri, tidak ada masalah. Tapi kalau dia sudah simpulkan sendiri, ya mungkin Anda pernah dengar ada orang bilang, saya sudah banyak buat dosa, lalu dikatakan tobatlah. Dia mengatakan, masa sih saya akan dimaafkan, orang dosa saya banyak sekali. Nah, contoh misalnya, ya, maka itu hal yang harus kita fahami baik-baik. Ya, terjadi di masa Nabi SAW. Pernah ada dua orang, yang satu soleh, yang satu jauh dari agama. Yang baik ini yang soleh, menasihatin yang buruk ini. Jangan kau lakukan, jangan kau lakukan, jangan kau lakukan. Tapi orang yang melakukan ini, dosa ini masih tetap melakukannya. Seperti umumnya orang mungkin hatinya masih belum mendapatkan hidayah. Maka dia pun main menolak sajalah. Ya. Akhirnya, yang soleh ini karena tidak sabaran, dia langsung mengatakan, sepertinya Allah tidak akan memaafkan kamu. Maka di saat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman ya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa orang ini? Berani-beraninya dia mendahului aku. Ya, dengan mengatakan Allah tidak akan memaafkan kamu. Nabi-nabi pun tidak ada yang berani mengucapkan itu. Tapi orang ini berani mengucapkan. Seakan-akan dia langsung bersangka buruk kepada Allah kalau Allah tidak akan maafkan orang seperti kamu. Maka yang terjadi Allah SWT mengatakan, katakan hai Muhammad bahwasanya amal-amal dia, orang ini sudah saya hapuskan, justru orang yang berdosa saya maafkan kesalahannya. Jadi Allah SWT adalah zat yang maha baik, yang maha adil, yang maha dermawan, maha segala-galanya. Jadi kita bersangka baik kepada Allah SWT, sebesar apapun dosa Anda. Alhamdulillah, tadi kita sudah belajar bahwa doa harus diiringi prasangka baik. Namun ada juga orang yang salah dalam memahami husnuzon. Misalnya berharap tanpa usaha atau menuntut Allah sesuai keinginannya. Maka mari kita lanjut ke sesi selanjutnya, bagaimana sebenarnya cara berprasangka baik yang benar agar tidak salah langkah dalam menjalankannya. Mari kita simak penjelasannya dari Ustadz Khalid Basalamah. Baik teman-teman sekalian, kita coba dengar perkataan para ulama tentang masalah ini, diantaranya Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan, telah jelas perbedaan antara husnudzon dan gurur, terpedaya dengan diri sendiri. Berprasangka baik mendorong lahirnya amal. Nah, cirinya orang yang sangka baik sama Allah itu, dia sudah berdoa, dia sudah sholat, dia sudah puasa, dia sudah kerjakan semua amal-amal saleh. Sisi lain dia sudah taubat dari dosa-dosanya. Maka mendorong dia lebih ingin beramal. Ya. Mendorong dia untuk lebih istiqamah. Ya. Konsisten menjaga ibadah tersebut. Kemudian juga menganjurkan, membantu dan menuntun untuk melakukannya. Misalnya, jiwanya jadi ingin selalu mengerjakan, dia pun tersemangati ya untuk selalu mau mengajarkan kepada orang lain kebaikan-kebaikan tersebut ya, sehingga dia dan orang lain mengerjakan bersama-sama. Anda pernah lihat nggak ada orang yang pernah ahli maksiat, kemudian dia taubat, setelah dia taubat dia berubah total, bahkan dia menjadi seorang dai ya. Dia bukan cuma sekedar meninggalkan zinanya, bohongnya, ribanya, membunuhnya dan segala macam, tapi dia coba untuk menjadi orang yang lebih baik. Saya bertemu dengan beberapa orang mu'allaf ya. Bahkan sempat menjadi tokoh-tokoh dunia mereka. Yang badannya penuh dengan tato, yang dulunya jauh sekali tidak mengerti agama. Dari agama Nasrani Katolik dan dari Protestan. Itu hari kedatangan dari Inggris, kedatangan dari Amerika. Dan kita ketemu ngobrol gitu ya. Dan ternyata mereka-mereka itu cara ungkapinnya, saya sadar benar kalau dulu saya itu salah. Sekarang saya ingin perbaikin. Dan saya ingin coba untuk menawarkan dan menjelaskan kepada orang, kalau ini kenikmatan loh.
Saya sudah merasakan kenikmatan dunia dulu yang salah. Sekarang saya nikmatin ibadah dan ini kenikmatan yang tidak terhingga. Sehingga orang lain mau mengerjakan seperti saya. Ini luar biasa. Dan inilah yang dicontohkan oleh orang-orang yang terdahulu dari kalangan sahabat Nabi. Bagaimana para sahabat Nabi pada saat mereka bertobat seperti Ikrimah bin Abi Bakar, Ikrimah bin Abu Jahal radhiyallahu anhu. Ayahnya Abu Jahal, Fir'aun yang umat yang meninggal dalam keadaan kafir. Dia pun dulu benci Islam. Tapi pada saat pembebasan kota Mekah, dia masuk Islam. Dan setiap kali lihat Al-Quran dia nangis. Dia menangis. Dan dia mengatakan ini perkataan Tuhanku yang aku lalaikan. Ya, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, dulu sebelum saya masuk Islam, saya sangat benci dengan Islam. Apa yang ayah saya lakukan, saya juga ikut lakukan. Ayah Fir'aun umat ini, Abu Jahal suka sekali memerangi Islam dengan jiwanya, dengan hartanya. Ya, maka Ikrimah ikut pada saat itu. Sekarang saya ingin menebusnya. Dengan cara saya juga akan mengeluarkan infak sebesar dulu saya memerangi Islam untuk perjuangan Islam. Nah ini, kan gitu. Jadi mendorong dia justru untuk beramal. Itu prasangka yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini terjadi pada banyak sahabat-sahabat Nabi yang lain, para tabi'in, para tabi'in, bahkan sampai menjelang hari kiamat nanti. Orang-orang yang betul-betul hatinya diilhamkan Allah SWT prasangka baik, dia akan lakukan itu. Jadi mendorong dia untuk beramal. Kemudian kata beliau, inilah sikap yang benar. Tapi kalau mengajak kepada pengangguran dan bergelimang dalam kemaksiatan, maka ini adalah gurur atau terperdaya dengan diri sendiri. Jadi, sudahlah, Allah kan maha pengampun. Udah saya nggak usah taubat, nanti Allah maafkan kok. Nah ini terperdaya dengan dirinya. Ini bukan bersangka baik sama Allah. Dia tidak mau beramal. Dia tidak mau bertobat. Udahlah, saya nanti aja deh sholatnya. Toh saya masih muda, umur saya masih panjang. Bisa. Ini terperdaya dengan dirinya sendiri. Dia selalu berpikir Allah itu Ghafurur Rahim. Allah maha pengampun dan maha penyayang. Tapi dia lupa juga Allah itu sisi lain syadidul iqab. Berat sekali siksaannya. Kan begitu. Jadi harusnya tidak seperti itu orang memahaminya. Jadi dia tidak, kalau orang yang terpedaya dengan diri itu selalu, dia mau sangka baik, tapi tidak ada amal yang dihasilkan dari diri dia. Tidak ada upaya untuk mengerjakan amal soleh, tidak ada upaya untuk meminta maaf dari kesalahan. Kan gitu. Lalu kata beliau, berprasangka baik itu adalah harapan. Barang siapa yang pengharapannya membawa kepada ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan, maka itu adalah pengharapan yang benar. Dan barang siapa yang keengganannya atau keengganannya ya beramal dianggap sebagai sikap berharap, dan sikap berharap berarti enggan beramal atau meremehkannya, maka itu termasuk terpedaya. Nah, jadi ada perbedaan dasar situ. Kalau dari sini kita bisa ambil kesimpulan kalau berarti bersangka baik dengan Allah itu adalah kita sudah taubat, ya semoga Allah maafkan. Kemudian kita amal saleh, semoga Allah terima. Nah, gitu ya. Lalu terus kemudian mendorong kita selalu ingin konsisten menjaga amal saleh itu, konsisten untuk menjaga taubat kita. Masya Allah, setelah tahu bagaimana cara husnuzon yang benar, kita akan bisa merasakan buahnya. Karena siapa yang selalu berprasangka baik kepada Allah, Allah akan cukupkan kebutuhannya, mudahkan urusannya, dan kabulkan semua doa-doanya. Nah, sekarang mari kita dengarkan sesi terakhir penjelasan dari Ustadz Khalid Basalamah. Inilah hasil yang luar biasa bagi orang-orang yang menjaga prasangka baik kepada Allah. Lalu kemudian penulis mengangkat hadis yang sangat masyhur berhubungan dengan ini adalah sabda Nabi SAW dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala, ana inda dhanni 'abdi bi, saya sesuai dengan prasangka hambaku, kata Allah. In dhanna bi khairan falahu, jika dia bersangka baik, ya maka ia akan mendapatkan kebaikan itu. Wa in dhanna syarran falahu, dan jika dia bersangka buruk, maka dia pun akan mendapatkan keburukan tersebut. Ya, hadis ini diriwayatkan Ahmad dan juga Ibnu Hibban. Ini yang ditulis oleh penulis cuma sedikit saja, kurang lebih 2 paragraf ya, kurang lebih. Dan seperti biasa kita lebih panjang lebar menjelaskan masalah itu. Dalam hadis yang lain, kita ini tambahannya ya, yang mirip dengan ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim
ya dari hadis Abu Hurairah juga radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala ya berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku sesuai dengan prasangka hambaku dan aku selalu bersamanya kalau dia mengingatku. Ya. Fa in dzakarani fi nafsi dzakartu fi nafsi. Kalau dia mengingatku dalam dirinya, aku juga akan ingat dia dalam diriku. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartu fi mala'in khairin min. Kalau dia menyebut aku dan mengingatku di tempat keramaian, maka aku juga akan menyebutnya di tempat ya keramaian yang lebih baik daripada mereka, maksudnya komunitas para malaikat. Wa in taqarraba ilaihi shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an. Dan bila hamba itu mendekatkan diri kepadaku satu jengkal saja, sedikit berupaya untuk amal saleh, sedikit berupaya untuk taubat, yang meninggalkan dosa, maka aku akan dekatkan diri kepadanya dengan sehasta. Wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an. Ya. Maaf. Wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Dan kalau dia mendekatkan diri kepadaku sehasta, maka aku dekatkan diri kepadanya sedepah. Wa in atani yamshi ataitu harwalah. Kalau dia datang kepadaku sambil berjalan, aku akan datang kepadanya sambil berlari kecil. Artinya Allah Subhanahu wa taala memang menyukai hamba-hambanya yang ingin mendekatkan diri kepadanya. Allah mau kita manja, saudaraku seiman. Allah mau kita manja. Kenapa kita tidak manja dengannya? Kalau Anda misalnya berdoa kepada Allah SWT dan Anda belum mendapatkan hasilnya, jangan lupa hadis Nabi SAW. Hadis yang sangat masyhur, di mana Nabi SAW mengingatkan kepada kita, kalau ya seorang hamba itu berdoa, maka dipastikan akan melalui salah satu dari 3 tahapan. Akan melalui salah satu dari 3 tahapan. Yang tahapan ini sangat masyhur. Ya, kata Nabi SAW dalam hadis, ya, di masalah ini, ma min muslimin yadu bida'watin laisa fiha ithmun wala qati'atur rahim. Tidak ada seorang muslim yang berdoa kepada Allah ya, yang tidak ada dosa dalamnya dan tidak memutuskan hubungan silaturahim, illa a'tahu Allahu biha ihda thalath. Kecuali Allah akan berikan dia melalui salah satu dari 3 tahapan. Imma an tu'ajjal lahu da'watuhu. Allah memberikan langsung jawaban doanya. Misalnya, Allah sembuhkan saya, maka Allah langsung buat dia bertemu dengan dokter yang tepat, mengkonsumsi isi resep yang tepat, kemudian sembuh. Gitu ya. Wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah. Atau Allah akan simpankan yang panen dalam bentuk pahala pada hari kiamat nanti. Jadi tidak ada yang sia-sia di sisi Allah. Ya. Sebagaimana Allah katakan dalam firman-Nya, Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Allah tidak akan menzalimi seperti biji sawi pun. Kalau itu amal soleh yang dikerjakan, maka Allah akan berikan dari sisinya balasan yang besar. Wa imma yasrifa anhu minas su' mithlaha. Ya. Atau Allah akan menghilangkan keburukan yang akan menimpahnya, ya, yang selevel dengan doa yang diharapkan. Misalnya dia minta keselamatan dunia, maka masalah dunia akan hilang. Dia minta keselamatan akhirat, maka masalah di akhirat akan terangkat. Ya, seperti itu. Lalu ada seorang sahabat sempat mengatakan, ya, di akhir hadis, qala idzan nukthir. Kalau kata sahabat, ya Rasulullah, kalau gitu kita perbanyak. Ya, maksudnya memperbanyak doa. Qala Allahu akthar. Maka kata Nabi SAW, Allah akan lebih banyak lagi mengabulkan doa-doa kalian. Kalau kalian memperbanyak doa, maka Allah juga akan lebih banyak memberikan. Artinya berdoa silakan. Manja, sangka baik, mohon, merengek. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, husnuzon kepada Allah bukan sekedar sikap hati, tapi jalan menuju ketenangan, rezeki, dan doa yang lebih mudah dikabulkan oleh Allah. Mari kita latih hati kita untuk selalu yakin bahwa Allah Maha Baik, apapun keadaan yang kita hadapi. Semoga Allah jadikan kita hamba-hamba yang selalu husnuzon, diberikan ketenangan hati, kemudahan hidup, dan keberkahan dalam setiap langkah kita. Dan tak lupa kita doakan guru kita, Ustadz Khalid Basalamah. Semoga Allah menjaga beliau, melapangkan jalan dakwahnya,
dan menjadikan setiap ilmu yang beliau sampaikan sebagai amal jariah untuk beliau. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita bertemu lagi di video selanjutnya. Jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.